Pak, aduh, Bapak udah tua juga masih aja korupsi. Aduh, Pak. Sering-sering tahan, Iya, ngasih makan uang haram anak-anaknya lah ya, priwe. banyak yang makan telur asin. Iya, terus madang. Makan burung. Masuk kasih belek. Iya, terus makan beling berapa botol? Halo Sobat Doner, terima kasih Anda bersama kami di hari paling spesial Minggu 2 Agustus 2026. Kemana Anda pergi? Tidak usah repot-repot, kita bersama kami berdua membahas masalah Pak Jokowi datang ke NTT. Assalamualaikum Cak Dodo, salam MNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Jarod dan juga pemirsa di Indonesia. Apa kabar Cak Jarod pagi hari ini? Alhamdulillah, habis lari pagi, sedianya saya mau lari pagi ke NTT mengejar Pak Jokowi yang katanya tetap datang ke sana, tidak risih melihat penderitaan masyarakat Indonesia. Dodo. Ya mohon maaf ya Pak Jokowi itu emang pernah peduli dengan rakyat? Tidak. Dia hanya peduli pada orang-orang yang mewek-mewek, nangis-nangis, haru, memuja-muja diri ya. Dia baru peduli. Terhadap rakyat Indonesia mana peduli? Coba pernah nggak melihat Pak Jokowi ke satu daerah yang tidak diembel-embeli dengan tujuan pribadi, tujuan partai atau tujuan pencitraan yang lain? Tidak pernah. Kalau presiden itu yang dulu-dulu kan setelah lengser ya dia bersosialisasi dengan masyarakat secara luas, tidak pilih-pilih. Hari ini Pak Jokowi itu selalu yang dilayani itu orang-orang yang berduyun-duyun ke rumahnya, foto-foto dan juga daerah-daerah yang sudah disiapkan sebelumnya menerima Presiden Jokowi dan kemudian diviralkan. Jadi nggak ada kepedulian pada rakyat Indonesia. Kira-kira pesan apa yang mau disampaikan Pak Jokowi datang ke NTT? Kenapa ke tidak Jawa Barat yang menjadi lumbung suara nasional? Apalagi ke Jawa Tengah. Ini kayaknya Pak Jokowi juga menghitung. Kira-kira apakah masih ada kader-kader PSI di daerah itu, Cak? Jawa Tengah dikuasai siapa, Cak? PDIP, Banteng. Ya, jadi ya dia tetap harus pakai prioritas. Katanya ke Jawa Barat setelah dari NTT. Tapi jauh-jauh hari Jawa Barat sudah Ormas sudah menolak kedatangan Pak Jokowi. Apakah akan memaksakan diri atau tidak? Tapi Pak Jokowi itu udah punya kantong-kantong yang memiliki pendukung solid, misalnya NTT, Manado, Kalimantan Barat, dan Medan sebagian. Tapi kita ingin mengkritisi Pak Jokowi, urgensinya apa sesungguhnya hari ini ke daerah itu? Bukankah lebih baik menolong anaknya yang wapres yang masih hari ini masih pelongo-pelongo juga menghadapi masyarakat dan juga pejabat? Kenapa tidak dibisiki strategi-strategi bagaimana meningkatkan PAD, bagaimana meningkatkan pendapatan nasional, bagaimana menumbuhkan ekonomi? Harusnya kan seperti itu, bukan bicara soal elektabilitas, popularitas. Itu aja yang selalu dipikirkan. Jadi tolonglah Pak Jokowi, Anda punya kewajiban terhadap bangsa Indonesia. Bukan kewajiban terhadap Kaisang yang ketua PSI, tentu saja supaya di dalam pemilu 2029 akan mendapatkan kursi di pusat. Kemudian sekaligus ingin membuka jalan bagi Gibran untuk menjadi presiden melawan Prabowo di 2029. Kan itu yang terbaca di masyarakat. Jadi benar-benar kunjungan Jokowi ke beberapa negeri ini itu sudah menghilangkan empati, simpati masyarakat yang saat ini lagi didera oleh berbagai persoalan akibat kebijakan Pak Prabowo. Sama Cak, tidak ada empati juga para pejabat yang seenak saja nyolong duitnya rakyat. Jadi Pak Jokowi, Anda sudah dicap sebagai apa? Presiden, pemimpin, kepala daerah, kepala negara terkorup sedunia versi OJRP. Sekarang jejak Anda diikuti oleh para pejabat di negeri ini, Cak Dodo. Iya, dan anehnya tidak merasa bersalah. Padahal kesalahan itu kalau dibuka, dipublikasikan, dan dibacakan itu bisa sampai ratusan itu. Bagaimana jejak Jokowi selama menjabat 10 tahun itu termasuk korupsi, kebijakan yang asal-asalan, peraturan yang dipaksakan, undang-undang yang juga dipaksakan. Ini rakyat bawah mana tahu yang seperti ini. Mereka tahunya dilemparin kaos, foto-foto sama Jokowi, senang, kemudian ketawa-ketawa dan kemudian bikin testimoni. Wah, saya habis ketemu Jokowi segar sekali, serasa seperti ketemu dewa seperti itu. Ini terus yang
selalu dimunculkan supaya bisa menular ke daerah lain. Dan polanya selalu sama, turun dari bandara, masyarakat berduyun-duyun, mengejar-ngejar mobil, foto-foto, lempar kaos, itu saja. Nah, apakah Indonesia hanya akan dengan cara seperti itu akan maju? Tolong rakyat juga sadar bahwa Jokowi itu banyak meninggalkan masalah di Indonesia, ekonomi, politik, hukum, semuanya diacak-acak oleh Jokowi. Ini harus dipertanggungjawabkan. Persoalan ijazah aja sudah 11 tahun tidak selesai. Kalau memang ijazahnya pas asli ya tunjukkan aja, selesai urusan. Tetapi nyatanya kan memang ingin mewarisi kegaduhan sepanjang masa supaya dia tetap elektabilitas, popularitasnya tinggi, apapun masalahnya, mau masalah buruk, jelek, nggak penting. Yang penting nama Jokowi selalu trending dan nanti akan diwariskan kepada anak-anaknya. Itu yang terjadi, wahai rakyat Indonesia, sadarlah bahwa kalian itu tidak mendapatkan apa-apa dengan mewek-mewek di depan setelah ketemu Jokowi. Aneh ya, Cak, rekam jejak Jokowi yang diduga terlibat dalam praktek KKN itu sekarang dikilas balik, dikilas balik oleh para pejabat daerah. Ada korupsi Bonbin di Surabaya dan ada korupsi Bupati Pemalang. Silakan Cak Dodo, sampaikan apa saja yang menjadi fokus kita kali ini, Cak. Ya, pertama Bupati Pemalang adalah bupati yang didukung oleh PSI waktu menyalonkan diri sebagai Bupati Pemalang. Dan ternyata dia dicokok KPK karena terlibat suap dan terlibat jual beli jabatan di pemerintahan Kabupaten Pemalang. Tapi sialnya Bupati Pemalang itu Anom Widiantoro itu juga terkena ketipu oleh pejabat KPK, staf administrasi KPK itu yang mengatakan bahwa kasusnya bisa selesai, bisa understanding, bisa selesai lah kalau membayar sejumlah uang. Nah, ini yang unik. Jadi staf KPK ini adalah ternyata polisi Brimob yang ditugaskan di KPK. Dia kemudian bekerja sama dengan bapaknya, namanya Lili. Staf ini namanya siapa lupa ya. Bekerja sama dengan bapaknya yang berhubungan dengan Anom, Bupati Pemalang itu ketemu di Semarang, nego dapatlah 2 miliar ini si KPK ini. Anak bapak ini korupsi untuk menipu Bupati Pemalang. Yang korupsi. Yang jual beli jabatan. Jadi memalukan sekali. Yang lebih menarik lagi ketika Anom nih Bupati Pemalang di cokok KPK itu rupanya ada wartawan Pemalang itu yang ngomong dengan bahasa ngapak. Priben Riko Pak Bupati ngasih makan anak bojo nganggo duit haram. Wah, menarik bahwa ini kasus Bupati Pemalang ini menarik karena melibatkan anak bapak dari staf KPK yang memuluskan supaya urusannya beres di KPK. Aduh, Bapak udah tua juga masih aja korupsi. Aduh, Pak. Sering-sering tahan. Iya, ngasih makan uang haram anak-anaknya lah ya, priwe. Banyak makan telur asin. Iya, terus madang, Makan buruk. Masuk kasih belek. iya. Terus makan beling, berapa botol? Ini korupsi paling parah memang di negeri ini, Sa. Ini kan kalau korupsi kan biasanya tentang kebijakan yang menyangkut dengan manusia. Katanya di Surabaya, ini menyangkut dengan binatang. Apa itu? Wah, ini Kepala Kebun Binatang Surabaya mengkorupsi anggaran pakan kebun binatang. Ini juga betul-betul memprihatinkan kita semua. Jadi tidak hanya duitnya hak rakyat Indonesia, haknya binatang pun disikat oleh Kepala Kebun Binatang Surabaya. Nilainya berapa miliar? 10 miliar. 10 miliar itu duit pakan kebun binatang Surabaya yang dimakan oleh Kepala Kebun Binatang Surabaya. Dan sangat memprihatinkan kejadian ini karena sekali lagi dia tidak lagi memiliki jiwa kebinatangan. Jangankan jiwa kebinatangan, jiwa kemanusiaan juga sudah tidak punya. Ketika jatah rakyat Indonesia itu dikorupsi oleh orang lain, dia punya strategi khusus. Nah, ini jatah binatang kita sikat gitu. Mungkin dengan harapan halal kali ya, karena yang dimakan bukan jatah manusia, tapi jatah binatang. Tetapi kita boleh menduga bahwa kamu juga berarti lebih buruk dari binatang kalau gitu. Memakan hartanya binatang. Apa itu si pelakunya nggak takut, Cak? Tiba-tiba nanti seluruh warga kebun binatang dilepaskan, Cak.
Coba, ayo kebun binatang, kamu marah kepada kepala kebun binatang, datangi rumahnya. Semua demo dengan ala-ala apa monyet, Cak. Kalau perlu isi kepala kebun binatang Surabaya ini dilepas saja di kandang macan seperti apa? Apakah akan nego seperti Bupati Pemalang dengan KPK, staf KPK, atau langsung diterkam seperti itu? Jadi tepat. Ini pelaku di kerangkeng di kebun binatang, sarapannya dikasih MBG, Cak. Dan koma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, madam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam freedom and fairness.